Ya, selalunya Linanya itu masuk di rumahnya Edis. Dulunya suka bergaduh dengan Nabi Edis. Sekarang sudah berkawan sama Edis. Jadi saya itu sudah dibagi Roh Kudus. Ya, artinya pelan-pelan. Itu butuh proses, Lina. Saya berharap ya nanti dalam waktu dekat kamu membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu. Iya, Bang Edis. Karena kalau kamu tidak membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu, sebentar lagi kamu pergi ke Arab, menciumi batu di sana. Ya, itu orang Arab itu, Abang Edis sudah pengikutnya Dajjal. Ya, orang Arab itu. Berarti menurutmu ini mereka pengikut Dajjal? Ya, yang ada kelilingan di Makkah itu ya pengikut Dajjal lah ya. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus saudaraku yang sanggup bebaskan anda dari dosa kutuk dan maut dan berikan kepada anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus anda pasti binasa karena tidak ada keselamatan lain yang disediakan oleh Allah bagi manusia selain di dalam Yesus. Terimalah Yesus segera sebelum terlambat. Ya, Edis TV ini benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi umat Islam. Ya, bahkan fitnah demi fitnah mereka berikan kepada Edis dengan mengatakan bahwa Edis memviralkan atau membuat tipuan bahwa somat itu dibaptis, padahal itu bukan pekerjaan Edis ya, tapi itu pekerjaan akun-akun palsu yang mengatasnamakan Edis. Tapi itulah otak mereka memang sangat-sangat separoh, apalagi kualitas dari tasik ngaji siapa namanya itu ya. Dia sok-sokan ingin menantang Edis dan akhirnya mereka itu hanya berani katanya mereka itu hanya berani mau berdebat dengan Edis itu kalau tatap muka. Apa sih bedanya gitu loh, debat tatap muka dengan debat online? Kalau memang anda berani tasik ngaji, langsung saja debat online, masuk room Edis, gak usah lah pakai alasan pakai harus debat tatap wajah. Ini kan sebenarnya tipu-tipu mereka, karena mereka memang ingin menangkap Edis, tapi Edis sampai hari ini masih bebas berkeliaran dan live Edis ini meresahkan umat Islam, mungkin juga meresahkan Majelis Ulama Indonesia, karena rupanya sudah banyak orang-orang Islam yang mulai sadar dan mulai meninggalkan ajaran Islam gitu loh. Inilah yang menakutkan, dan ini bisa-bisa membuat fenomena di Indonesia ini orang-orang Islam akan meninggalkan Islam, karena penonton Edis itu puluhan ribu loh. Ya, tiap kali dia live itu ya, dan dapat dipastikan itu yang menonton ya kebanyakan orang-orang Islam gitu. Dan anda tahu sendiri kawan-kawan, tadi saya seorang ukti dari Malaysia mengatakan bahwa orang-orang yang ke Mekah itu, yang keliling-keliling Mekah itu katanya itu pengikut Dajjal. Bahkan dia mengatakan, dulu saya bermusuhan dengan Edis, tapi sekarang saya sudah berkawan dengan Edis karena sudah kebagian Roh Kudus. Ini menarik kawan-kawan untuk kita. Saya yakin ya, ini UAS dan tasik ngaji ini semakin emosi, semakin marah, dan mungkin semakin tidak suka ya. Maksud saya tentu UAS ya dan juga tasik ngaji ini makin marah dengan Edis karena mereka tidak bisa ya berdebat dengan Edis, kawan-kawan. Apalagi mau berdebat secara live itu ya mereka pasti akan takut dipermalukan ya. Apalagi tasik ngaji itu saya lihat nggak ada ilmunya itu kawan-kawan, cuman keluar-keluar doang dia. Dan kawan-kawan, saya akan berikan kepada saudara ini video sambungan tadi ya, di mana pengakuan dari Muslim, ternyata dia dari Malaysia. Jadi ternyata yang menyaksikan tayangan Edis ini ya seluruh dunia ya, termasuk Malaysia yang mayoritas Islam. Dia terlihat bahwa dia sudah tidak yakin lagi dengan Islam ya, alias ya sudah murtad kawan-kawan. Walaupun dia masih pakai kerudung, tapi kalau saya lihat sepertinya memang dia sudah murtad dari Islam ya. Oke, kita akan saksikan video ini. Selamat menyaksikan, jangan lupa di like, di share,
Semoga semakin banyak lagi yang waras. Thank you, God bless, and bye-bye. Shalom. Membuat Bapak di sekarang masih Muslim ya, Emilina ya? Bukannya Muslim, tapi saya sudah jadi Krislam. Jadi Krislam. Oke, nggak apa-apa lah. Ini artinya lagi dalam perjalanan. Gini, Ya. Emilina, begini. Ya, Kamu sepakat nggak dengan yang saya katakan bahwa menjadi seorang Muslim artinya membuat Allah dan Muhammad itu memerintah hidupnya, betul nggak? iya betul. Iya. Abang Edis. Ya, Jadi sebaliknya menjadi seorang Kristen membuat Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai yang memerintah. Setuju? iya, ya setuju Abang Edis. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa kamu tidak mempensiun? Pensiun tahu pensiun? Ya tahu Abang Edis. Nanti saya cakap baru Abang Edis. Oke, mungkin kalau Malaysia kan mungkin agak beda. Kenapa Ya. kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad dari hidupmu? Ya, Karena kalau Muhammad dan Allah masih bertahta di dalam hidupmu, masih menjadi sebuah otoritas dalam hidupmu, sebentar lagi Lina bisa-bisa minum air kencing unta. Loh iya. Loh, ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh bagaimana Muhammad sudah menjadi raja di dalam hidupnya nih. Nih. Ini adalah orang di mana Muhammad itu menjadi raja di dalam hati dia, menjadi bertahta. Nah, kalau Muhammad sudah bertahta di hati orang, contohnya ke orang ini. iya. Air kencing onta pun di tenggaknya. Nih, Nah, kan itu Abang Edisnya dulu kan nggak ada lagi hospital. Ya, dorong mungkin buatkan itu obat lah Abang Edis. ini buktinya sampai sekarang nih. Ya, orang Muslim tahu tentang itu. Iya. Kalau lalat, begini Lina. Kalau ada Lina misalnya minum teh Ya. begitu, minum tea ya. Ya. Lalu ada lalat masuk ke dalam gelas. Ah, Jika Muhammad bertahta di hatimu, berkuasa dalam hidupmu, mengendalikan hidupmu, maka lalat itu akan Anda celupkan ke dalam. ya, Lalu Anda minum. ya. Karena apa? Karena memang itu ajaran Muhammad. Gitu, Jadi Lina. Abang Edisnya di sini live-nya Abang Edis ya selalu ada naik ya Islam itu boleh masuk Kristen. Boleh lah. Ya, Banyak. Abang Edisnya sudah pernah kasih masuk orang Kristen. Banyak, tapi memang kalau acara-acara diskusi Islam dan Kristen memang saya utamakan yang Islam. Kebanyakan begini Lina, kebanyakan yang menjadi orang Kristen ketika Ya. mendengar diskusi saya ini adalah orang-orang yang sempat dia mualaf. Oh, mualaf. Ya, ya, paham. Kalau Terus waktu Abang dia Edis. sempat mualaf, dia balik lagi ke Kristen ketika mendengar siaran saya ini. Iya. Ya, selalunya Linanya itu masuk di rumahnya Edis. Dulunya suka bergaduh dengan Nabi Edis. Sekarang sudah berkawan sama Edis. Jadi saya itu sudah dibagi Roh Kudus. Ya, artinya pelan-pelan. Itu butuh proses, Lina. Saya berharap ya nanti dalam waktu dekat kamu membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu. Iya, Bang Edis. Karena kalau kamu tidak membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu, sebentar lagi kamu pergi ke Arab menciumi batu di sana. Ya, itu orang Arab itu Abang Edis sudah pengikutnya Dajjal. Hmm. Ya, orang Arab itu. Berarti menurutmu ini mereka pengikut Dajjal? Ya, yang ada kelilingan di Makkah itu ya pengikut Dajjal lah. Ya, orang Palestina juga dia tidak sokong bagaimana? Oke lah. Baiklah Lina, saya turunkan ya. Ya, oke lah. Oke. Oke Sobat Waras, inilah kondisi terbaru ya rumah ibadah yang kita bangun. Jadi tinggal ya pengecetan dan juga plafon ya. Plafon bagian atas itu belum bagian luar ya yang juga mau kita kerjakan. Ini ya kawan-kawan kondisinya. Ini sudah kita pakai untuk ibadah ya.
karena bagian dalamnya sudah bisa dipakai ibadah, tinggal bagian plafon di bagian luar ini, bagian luar yang belum.